Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Francisco dengan NPM C1 C022002. Saya berasal dari kelas 4B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran materinya tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan atau error. Kebijakan sering kita artikan sebagai regulasi ataupun aturan. Sama seperti kebijakan akuntansi ini merupakan peraturan dalam kita menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan itu biasanya terdiri dari informasi umum suatu perusahaan atau entitas, kemudian ada kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan akun-akun. Kebijakan akuntansi ini merupakan turunan dari standar akuntansi, tetapi perlu diingat tidak semua kebijakan akuntansi dari standar akuntansi tersebut kita gunakan dalam perusahaan. Kebijakan akuntansi yang kita gunakan dalam perusahaan itu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang kita jalankan. Dalam artian yang luas, kebijakan akuntansi ini diartikan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Kebijakan akuntansi diubah ketika ada dua kondisi. Yang pertama itu ketika ada perubahan dari PSAK, ini mandatori, yang dimana perlu kita ketahui seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kebijakan akuntansi itu merupakan turunan dari standar akuntansi, sedangkan standar akuntansi itu merupakan turunan dari PSAK. Jadi apabila PSAK terjadi perubahan, tentu standar akuntansi yang kita gunakan juga mengalami perubahan. Jika standar akuntansi yang kita gunakan tersebut berubah, tentu untuk kebijakan akuntansi yang kita pakai juga harus berubah. Apabila kita tidak melakukan perubahan atau revisi dari kebijakan akuntansi, apabila standar akuntansinya berubah, maka kita telah melakukan yang namanya kesalahan. Kebijakan akuntansi yang kedua itu diubah karena sukarela, artinya ini harus bersyarat, yang dimana kebijakan akuntansi yang dirubah itu akan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela ditetapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Nah, apabila perusahaan memang ingin mengubah kebijakan akuntansinya yang ia perkirakan, jika ia mengubah kebijakan akuntansinya akan memberikan informasi yang lebih baik, maka entitas harus menyesuaikan. Yang pertama itu saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Maksudnya di sini ketika kita melakukan perubahan kebijakan, tadi ada seolah-olah kebijakan tersebut telah kita terapkan di periode sebelumnya. Artinya setiap komponen ataupun setiap akun-akun dalam laporan keuangan di periode sebelumnya harus kita ubah atau kita revisi. Nah, tentunya setelah kita melakukan revisi, laba yang dihasilkan dari periode sebelumnya akan berbeda. Nah, kita tidak dapat merubah laba dari periode sebelumnya karena laba tersebut telah ditutup. Tetapi perlu diingat bahwa laba tersebut telah kita transfer atau telah kita pindahkan ke komponen ekuitas. Makanya di awal perubahan kita harus melakukan
perubahan terhadap saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh terhadap laporan keuangan yang periode sebelumnya. Kemudian perubahan kebijakan akuntansi ini perusahaan harus jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode. Sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Artinya perusahaan harus membuat atau mengungkapkan di mana perubahan tersebut memang telah kita terapkan di periode-periode sebelumnya. Kemudian contoh dari perubahan kebijakan akuntansi ini adanya perubahan metode persediaan dari average ke FIFO. Tentu dalam kita melakukan perubahan metode persediaan, nilai persediaan yang kita sajikan juga berubah. Nah, dari nilai persediaan yang kita sajikan ini berubah, akan menghasilkan laba yang berbeda. Nah, maka ini perlu yang namanya penyesuaian. Kemudian ada perubahan metode penilaian aset tetap dan aset berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Nah, untuk perubahan metode persediaan tadi, kita perlu ke revisi ke periode sebelumnya. Sedangkan untuk perubahan metode penilaian aset tetap, kita hanya berfokus kepada periode yang kita rubah estimasinya dan periode untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk tahun yang sebelumnya, sebelum dilakukan perubahan, tidak perlu kita lakukan revisi. Jadi untuk perubahan kebijakan akuntansi ini tidak bisa sembarangan, karena kebijakan akuntansi akan membuat rumit pencatatan dan akan membuat rumit entitas itu sendiri. Maka kebijakan akuntansi ini diharuskan bersyarat jika memang ingin mengubahnya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang estimasi atau perkiraan. Estimasi juga kita sering artikan sebagai menduga-duga. Nah, beberapa contoh estimasi itu diantaranya ada piutang tak tertagih, masa manfaat, liabilitas garansi, dan persediaan rusak. Untuk yang pertama itu piutang tak tertagih, biasanya dalam suatu perusahaan ada yang namanya cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih ini merupakan estimasi piutang tak tertagih dalam suatu perusahaan. Nah, guna perusahaan melakukan estimasi piutang tak tertagih ini karena mungkin dari beberapa komponen piutang, dari beberapa piutang itu 30%-nya mungkin akan tidak tertagih, maka perusahaan melakukan pencadangan piutang supaya menutup apabila memang nanti di akhir periode terjadi yang namanya piutang tak tertagih. Kemudian ada masa manfaat. Masa manfaat ini contohnya dalam kita menilai aset tetap. Untuk masa manfaatnya kita estimasi berapa tahun akan memberikan manfaat terhadap perusahaan. Ini kita lakukan dengan cara estimasi. Nah, perubahan estimasi akan mengakibatkan perubahan aset atau akun yang terkait. Nah, perubahan ini diterapkan secara prospektif. Nah, ini yang membedakannya tadi. Untuk yang perubahan kebijakan itu secara retrospektif, sedangkan untuk perubahan estimasi itu perubahannya diterapkan secara prospektif. Prospektif tersendiri itu merupakan perubahan yang akan dilakukan pada tahun perubahan dan setelah perubahan terjadi atau periode selanjutnya. Artinya ketika kita melakukan perubahan estimasi, kita cukup melakukan perubahan atau revisi di tahun kita menetapkan perubahan estimasi ini dan tahun-tahun setelahnya. Tidak perlu kita revisi di tahun-tahun sebelumnya ketika kita melakukan perubahan estimasi. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu kesalahan atau error. Kesalahan ini merupakan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan jika mengandung salah saji material ataupun tidak material.
Jika menyadari kesalahan, maka perlu kita membuat yang namanya koreksi. Kesalahan ini bisa saja di penilaian dan pencatatan. Jika pencatatan, maka perlu membuat jurnal koreksi. Ingat, jurnal koreksi itu bukanlah jurnal yang benar, tetapi jurnal koreksi dibuat untuk membenarkan kesalahan yang dibenarkan untuk menghilangkan dampak dari kesalahan. Artinya, ketika misalkan terjadi salah saji oleh pihak akuntan dan pihak akuntan tersebut menyadari dan mengetahui jurnal yang benarnya, maka ia harus membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi dapat dibuat ketika memang kita menyadari pencatatan kita tersebut terjadi kesalahan dan kita tahu jurnal benarnya. Untuk jurnal koreksi itu kuncinya itu ada 4. Yang pertama, jika ada akun yang terlibat tetapi tidak dilibatkan, maka munculkan akun tersebut di posisi dan nilai yang sebenarnya. Kemudian, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi dilibatkan, maka kita harus mengenolkan saldo akun tersebut dengan mencatat di tempat atau di pencatatan posisi yang berlawanan. Kemudian jika ada akun yang nilainya benar tetapi posisinya salah, maka cara kita untuk membuat koreksinya adalah kita menjumlahkan dari total jurnal yang salah ditambah dengan jurnal yang benar. Kemudian apabila posisinya sudah benar tetapi nilainya salah, maka kita harus menyesuaikan dengan menghitung selisih antara jumlah saldo akun yang benar dengan jumlah saldo akun yang salah. Kemudian ada kesalahan penilaian. Kesalahan penilaian ini mungkin akan berdampak lebih buruk, yang dimana kesalahan penilaian akan berdampak terhadap laporan keuangan dan akan berdampak terhadap laba. Misalkan saja kesalahan penilaian terhadap persediaan. Tentunya apabila kita salah dalam menilai persediaan, tentu kita akan menyajikan total aset untuk yang pertama itu salah, kemudian total laba yang kita sajikan juga salah. Jadi kesalahan dalam akuntansi ini sebisa mungkin dapat diminimalkan agar nanti tidak merepotkan dan agar tidak menyusahkan dan tidak memberikan informasi yang salah pada laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi saya untuk yang pertama itu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu merupakan aturan atau regulasi akuntansi yang dimana regulasi ini merupakan keharusan yang harus diterapkan dalam perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Kebijakan akuntansi ini juga merupakan alat auditor dalam melakukan kegiatan auditnya tentang kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian materi estimasi yang dapat saya simpulkan yaitu estimasi itu merupakan perkiraan suatu perusahaan terhadap suatu aset ataupun komponen-komponen lainnya, yang dimana apabila terjadi perubahan estimasi ini, maka perubahannya itu secara prospektif, yang dimana perubahan ini akan diubah atau akan direvisi dalam periode yang dilakukan perubahan dan periode setelah dilakukan perubahan tanpa melihat periode sebelumnya atau periode sebelum dilakukan perubahan. Kemudian untuk materi
Kesalahan itu ada karena adanya ketidaksesuaian. Kesalahan itu bisa saja kesalahan pencatatan dan kesalahan penilaian dalam suatu perusahaan. Nah, kesalahan ini sebisa mungkin harus dihindari karena kesalahan dapat mengakibatkan informasi yang disajikan itu tidak relevan atau tidak andal. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.